Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di Pada kasus ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo semuanya dan juga halo Pak Ijar. Di sini nama saya Ananda Putri Ansari Nugraha bersama dengan teman saya yang bernama Galuh. Galuh ini satu SMP bareng saya juga dan dia juga memiliki pengalaman buruk yang ada di SD-nya tentang perundungan. Gimana ceritanya kita dengerin yuk. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat terkena bullying atau perundungan di SD. Jadi waktu itu saya kelas 4 SD, di mana di pagi hari saya datang dan ternyata saya tiba-tiba udah dimusuhin oleh teman-teman saya. Teman-teman saya itu sekitar ada kurang lebih 7-10 orang itu, dan itu disebutnya adalah dalam satu geng. Nah, saya termasuk dalam geng itu. Jadi pagi-pagi saya datang dan ternyata tiba-tiba saya udah dimusuhin, udah didiemin sama semua teman-teman saya. Beneran saya ketika saya berbicara sama mereka, saya sama sekali nggak digubris dan nggak diperlakukan dengan baik, dan dapat respon yang buruk dan dapat perkataan yang kurang baik. Contohnya kayak lo harus sadar diri lah, lo gini-gini lah, pokoknya kata-kata yang tidak baik dikasih ke saya. Terus akhirnya saya bingung apa kesalahan yang saya lakukan kepada mereka, padahal sebelum hari-hari sebelumnya itu saya baik-baik aja, sampai akhirnya di satu hari itu pada saat saya datang pagi dan ternyata saya udah dimusuhin. Di seharian itu benar-benar dimusuhin, gak ditemenin, dan itu berlanjut sampai hari-hari selanjutnya, sampai akhirnya saya punya rasa takut dan malas untuk berangkat ke sekolah. Terus pengalaman yang kedua, jadi saya punya pengalaman yang berkesannya itu dua yang masih diingat sampai sekarang. Yang pertama, yang kedua adalah saya pernah waktu itu ngajak teman-teman saya 2 orang main ke rumah. Untuk main ke rumah kita mainan yang saya punya gitu. Terus kebetulan di situ saya baru memiliki handphone belum lama, dan ternyata mereka dengan niatan iseng membawa pulang HP saya ke rumah mereka, dan itu kondisinya udah malam. Mereka main di rumah saya sampai malam, dari pulang sekolah hingga malam, dan akhirnya pada saat mereka udah pulang, saya cari-cari handphone saya karena handphone saya sama sekali nggak ditemukan, dan dicoba di calling ternyata ada di teman saya. Dan akhirnya ditanya, kenapa kok dibawa HP-nya gitu kan, padahal kan lu habis main dari rumah gue gitu kan. Dan ternyata mereka berniatan untuk iseng dan hanya sekedar penasaran aja sama HP saya, dia pengen tahu kayak gimana. Terus akhirnya dia bawa pulang dan ternyata katanya iseng. Terus akhirnya saya sempat nggak dibolehin lagi bertemanan sama dia, karena memang dari sifatnya yang seperti itu, dari iseng aja udah aneh kan. Terus akhirnya ya sudah, dan saya punya satu pengalaman lagi yang benar-benar diingat. Jadi waktu itu HP saya dipakai dengan mereka, dan tanpa sepengetahuan saya mereka ngupload foto yang itu adalah foto yang tidak baik dan tidak senonoh di akun Instagram pribadi saya, dan itu dilihat oleh guru-guru saya, dan itu menjadi bahan omongan di satu sekolah. Itu sampai 3 Mei sekaligus dibully gitu, perundungan kuat. Sampai kapan itu terjadinya? Jadi terjadinya itu kan saya udah temenan dari sekitar kelas 3 SD, tapi mulai terjadi seperti itunya dari kelas 4 sampai 6 itu pasti ada aja perlakuan yang tidak baik dari mereka. Tapi kalau menurut gue ya, yang di bagian cerita HP lu dibawa balik itu mungkin karena kan itu pertama kali lu punya HP, dan dia mungkin juga pengen gitu punya HP, kayak pengen HP yang baru gitu. Iya. Mungkin bukan iseng tapi kayak emang niatannya, tapi nggak tahu juga ya, Iya, itu betul. emang ada dari sisi yang lain juga, kita nggak tahu. Nah, dari sini aku tuh pengen nanya 5 pertanyaan aja. Boleh. Dari tentang perundungan yang terjadi di dunianya Galuh. Yang pertama, gimana sih perasaan kamu ketika di perundungan ini? Apakah kamu ada niatan untuk balas dendam gitu, ataupun kayak ya udah deh kayak gini aja aku terima gitu?
Oke, baik. Mulai dari perasaan dulu kali ya. Yang pertama pasti perasaannya sedih banget, ngerasa apa ya salah dari gua, apa yang gua lakuin ke mereka gitu, sampai mereka tega banget ngelakuin itu ke gua. Terus yang kedua pasti kayak kecewa karena kan udah dianggap temennya, itu kan dia sebagai temen dan lumayan deket juga, tapi ternyata perlakuannya kayak gitu. Dan untuk ada rasa balas dendam apa enggak, sebenarnya mungkin kalau dulu SD mikirnya kayak gue harus bahas ini, gue harus bahas itu, karena kan anak SD mikirnya masih belum bisa ini ya, baik mikirnya. Tapi untuk pada saat itu saya nggak pernah mikir mau balas dendam sama sekali, tapi yang pasti ada rasa kesel dan ingin apa ya, ingin membalasnya tapi nggak bisa gitu. Tapi intinya nggak dibalas dendam pada saat itu. Jadi lebih ke terima aja ya? Iya. Terima dari perundangan itu dan jadikan ini pelajaran biar selebihnya gitu kita lebih memilih teman yang lebih baik gitu ya. Nah, yang kedua ini gimana sih hubungan kamu nih sama si perundungan tersebut? Kan dari SD sampai sekarang udah SMA, udah lebih dari 7 tahunan deh. Betul. Apakah masih ada komunikasi ataupun kayak saling ketemuan gitu pernah? Oke, mungkin pada saat setelah lulus itu masih beberapa kali berhubungan lewat kontak, yaitu WhatsApp atau Instagram, dan sempat ketemu juga 1 atau 2 kali, tapi akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau ketemu lagi karena menurut saya udah nggak perlu ada hubungan lagi. Bukannya saya memutuskan tali silaturahmi, tapi memang dari diri saya sendiri, saya berkomitmen bahwa setelah lulus SD saya tidak mau untuk main lagi bersama karena udah terlalu sakit dan udah terlalu capek untuk diri saya sendiri. Dan untuk sampai sekarang saya hanya follow-followan Instagram doang dan saling lihat story tuh. Oh, jadi gitu ya hubungannya. Ya. Emang sih lebih bagus memilih jalannya yang seperti ini. Nah, yang ketiga, dari kasus perundungan yang tadi, kan banyak ya perundungannya, nggak cuman ada di kamu doang, kayak misalkan perundungan dari pekerjaan, terus dari masyarakat sekitar, di kalangan rumah. Nah, tapi ini khusus di jenjang pelajar. Gimana sih menurut kamu perundungan di kalangan remaja ini yang pada masa sekarang? Jadi beberapa kali ya saya pernah lihat berita di mana itu tentang perundungan-perundungan yang terjadi di pelajar itu banyak banget, apalagi SD ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui, SD tuh paling banyak sekali terjadi perundungan, mungkin karena anak SD itu belum bisa berpikir secara baik dan secara luas pikirannya. Jadi mereka main saling membuli aja tanpa mengetahui perasaan orang itu sebenarnya gimana sih kalau dibully sama kita gitu kan. Dan untuk pandangan saya ya terhadap pembulian yang terjadi di luar sana, menurut saya itu pelaku pembulian itu nggak tahu motifnya apa dan gimana sih perasaan si pelaku ini pada saat ngebully si korban. Dan saya tahu gimana perasaan korban itu, pasti rasanya kecewa, sedih, nangis, marah kepada diri sendiri juga dan kepada si pelaku. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat, kan kita udah di jenjang SMA gitu ya, pastinya kayak ada program untuk anti bullying gitu loh, penggerak anti bullying. Nah, di SMA kamu ada nggak sih? Terus apakah itu berjalan secara aktif gitu? Ada dampaknya nggak? Baik, untuk di SMA saya sekarang untuk program anti bullying mungkin belum ada, tetapi ada di mana ajakan-ajakan dari para guru-guru dan anak-anak OSIS MPK-nya untuk saling merangkul dan berteman satu sama lain, tidak saling membeda-bedakan. Tapi kalau untuk program khususnya untuk anti perundungan atau pembulian itu belum ada, tapi kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita untuk saling merangkul dan berteman satu sama lain tanpa membedakan. Yang kelima itu kan waktu itu katanya kamu nggak ngebales ya, tapi ada juga nih yang ngebales, kayak misalkan di kasusnya si Vina yang ada di Cirebon. Oh iya. Pada malam itu kan terjadinya apa ya, kayak pembunuhan secara berkelompok kepada pejalan kaki, melainkan pengemudi motor, yaitu Vina dan juga temennya. Nah, sebelum terjadinya kejadian malam itu, si Vina ini kan kayak ngebales gitu loh, kayak ngeludahin si cowoknya. Nah, jadi si cowok juga kayak ngerasa, gimana sih ini, udah nyatain cinta tapi ditolak, itu dia jadi balas dendam kan. Nah, dari pemberontakan si Vina ini menghasilkan terjadinya kasus pembunuhan yang membuat si Vina jadi meninggal.
Di lain kasus pasti ada juga kan yang perundungan hingga si korbannya meninggal. Tapi mungkin ya emang sih cara ini untuk pembelaan merupakan cara yang paling efektif. Soalnya kita kan bisa membela diri kita sendiri. Nah, tapi menurut Galuh gimana sih? Apakah itu efektif? Soalnya sampai ada loh yang meninggal gara-gara dia ngebela dirinya sendiri. Oke. Yang pertama tanggapan saya adalah ketika si korban membela dirinya sendiri itu yang pasti tidak bisa disalahkan ya teman-teman, karena kan kita sebagai diri kita yang menjadi korban itu memang sebenarnya harus membela diri kita demi kebaikan kita juga. Sebenarnya tidak bisa disalahkan dari korbannya itu. Dan sebenarnya di sini yang menurut saya pribadi yang harus disalahkan atau disudutkan adalah si pelakunya. Si korban bisa membela diri sampai segitunya karena ada pelaku yang melakukan pembulian kepadanya, dan akhirnya dia membela diri karena dia berani membela diri. Tetapi si pelaku ini lebih parah dari si korban ini melakukannya gitu. Jadi tidak bisa disalahkan dari sisi korbannya, karena kan mereka melakukan pembelaan diri mereka tuh untuk diri sendiri. Tapi kalau dari sudut pandang pelaku, sebenarnya salah adalah pelaku, karena kenapa dia melakukan hal itu dan akhirnya si korban bisa membela diri sampai seperti itu. Jadi awal mulanya adalah dari si pelaku gitu, kalau menurut pandangan saya pribadi. Jadi cara yang lebih efektif gimana? Jadi mungkin cara yang paling efektif adalah menyerahkan permasalahan ini semuanya ke pihak yang berwajib dan teman-temannya, di mana mereka punya cara yang paling adil seadil-adilnya dan punya kuasa hukum dan punya yang pastinya berpatokan pada undang-undang untuk mengatasi kasus-kasus yang ada ini. Jadi kita sebagai para korban tidak boleh takut speak up dan tidak boleh takut untuk melapor kepada orang atau pihak yang lebih wajib, dan kita tidak boleh takut untuk bercerita kepada teman-teman dekat kita apa yang sedang terjadi pada kita, dan tidak boleh takut atau tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari orang tua kita. Jadi kita harus lebih terbuka sehingga ketika terjadi sesuatu seperti ini orang tua kita tahu dan mereka yang lebih berani melapor kepada pihak berwajib. Jadi kalau ada yang ngerudung kalian, lebih baiknya kita segera membukakan diri kepada orang-orang terdekat, dan juga kita tuh harus memberanikan diri loh. Kayak kita tuh harus lebih mencintai diri kita, dan juga kita tidak boleh insecure. Nah, terima kasih banyak ya Galuh udah menjadi responden dan sumber dari tugas kita. Terima kasih banyak semuanya. Kami pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.